Betul bahwa Nasdem ini adalah partai inklusif dan terbuka, oke? Tapi selama Nasdem membuka diri bagi Anies, mengidentifikasi Anies sebagai sosok yang paling prioritas, orang lain mundur, Pak, ini barang bagus, mau dilawan pakai apapun, susah menggeser Anies ini. Nah, saya mengatakan, kalau Anda mau jadi gubernur DKI, ya jadilah gubernur DKI yang benar, jangan berpikir 2029. Tapi yang dikatakan Adi Prayitno ya tidak salah, itulah real politik kita. Makanya rakyat senantiasa jadi korban. Kenapa? Karena semua pejabat publik bersolek agar dipertimbangkan untuk 2029. Parah kan? 53%, 43% dan 4%. Jadi kalau kita gabung antara yang tidak setuju dan ragu-ragu itu adalah ada 47%. Jadi tipis sekali perbedaannya ya. Tumben-tumbennya survei Anies tipis seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ada pro dan kontra mengenai Anies Baswedan maju atau tidak maju di gubernur. Persoalannya adalah Anies tidak menuju atau tidak menggunakan jalur sebagai calon perseorangan. Artinya dia berharap di-endorse atau didukung oleh partai politik. Dan ini ada pernyataan dari seorang, katakanlah istilahnya seorang pengamat yang sangat kritis, mengatakan Anies Baswedan dinilai paling rasional maju di Pilgub Jakarta. Pengamat, ini barang bagus. Luar biasa ya. Coba kita bacakan ya. Siapa pengamatnya? Rupanya Adi Prayitno ya. Saya anggap Adi Prayitno salah satu pengamat yang lurus ya. Yang masih lurus kira-kira begitulah. Anies Baswedan dinilai paling rasional maju di Pilgub Jakarta. Pengamat, ini barang bagus. KBA News ya. Sebagaimana diberitakan KBA News. Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan Anies Baswedan harus menjaga elektabilitas untuk Pilpres 2029. Salah satunya yaitu dengan maju di Pilgub Jakarta 2024. Anies kalau tidak jadi apa-apa, tidak jadi menteri, tidak jadi gubernur, dan tidak jadi kepala daerah, ini akan jadi digerogoti oleh zaman, di mana aura positif dan magnet Anies ini tentu akan tergantikan oleh figur-figur lain. Katanya dikutip KBA News dari YouTube Total Politik. Saat ini kata dia semua politikus termasuk calon menteri Prabowo akan melakukan citra pada publik. Hal itu agar Pilpres 2024 mereka dipertimbangkan. Maksudnya di 2029 dong. Ini akan beradu bersolek diri dia, memantaskan diri untuk bisa bertanding di 5 tahun yang akan datang jelasnya. Ancur Mina. Ia pun sependapat jika ada pihak yang mendorong Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta 2024. Oleh karena itu betul memang kalau Anies ingin dimajukan kembali di DKI Jakarta nggak ada pilihan lain. Harus menang memang, dan itu yang harus dipikirkan bagi Nasdem. Kalau ingin Nasdem punya calon yang relatif kompetitif diperhitungkan di Jakarta, nggak ada nama lain selain Anies Baswedan katanya. Saat ini pria asal Madura itu mengakui dalam kontestasi politik Jakarta, Anies Baswedan adalah sosok yang paling menonjol dan berpotensi menang di Pilgub 2024. Betul bahwa Nasdem ini adalah partai inklusif dan terbuka, tapi selama Nasdem membuka diri bagi Anies, mengidentifikasikan Anies sebagai sosok yang paling prioritas. Orang lain mundur, Pak, ini barang bagus, mau dilawan pakai apapun susah menggeser Anies ini, ujarnya. Oke, coba yang terakhir tadi ya. Betul bahwa Nasdem ini adalah partai inklusif dan terbuka, oke? Tapi selama Nasdem membuka diri bagi Anies, mengidentifikasi Anies sebagai sosok yang paling prioritas, orang lain mundur, Pak, ini barang bagus, mau dilawan pakai apapun susah menggeser Anies ini, ujarnya.
Oke, banyak ya Direktur Progres Indonesia, Anies sangat tepat kembali memimpin Jakarta ya. Forum Masyarakat Srengseng Jakbar minta Anies jadi gubernur Jakarta periode kedua. Kemudian duet Anies dan kader PKS berpeluang besar menangkan Pilgub Jakarta. Soal maju Pilgub Jakarta, relawan serahkan sepenuhnya kepada Anies. Ketua Umum Ormas Pejabat berharap Anies Baswedan bersedia kembali pimpin Jakarta. Oke. Rupanya orang tidak tahan menempuh jalan idealistik ya. Pengennya jalan yang itu-itu aja ya. Ya saudara sekalian, memang ya begitulah. Mau diapain lagi ya. Jadi kalau saya nilai secara objektif ya, keinginan untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai sebagai gubernur DKI itu sangatlah kuat di sekitar atau di seputar para relawan dan orang-orang dekatnya. Sehingga suara-suara yang idealistik seperti saya nggak laku karena mereka menganggap bahwa justru dengan menjadi gubernur DKI, Anies punya panggung untuk 2029. Nah, saya mengatakan kalau Anda mau jadi gubernur DKI, ya jadilah gubernur DKI yang benar, jangan berpikir 2029. Tapi yang dikatakan Adi Prayitno ya tidak salah, itulah real politik kita. Makanya rakyat senantiasa jadi korban. Kenapa? Karena semua pejabat publik bersolek agar dipertimbangkan untuk 2029. Parah kan? Padahal 2024 belum lagi usai karena belum ada pelantikan. Orang sudah melihat 2029. Bagaimana nanti 2029 orang melihat 2034. Pening kita kepala kita kan. Bagaimana kita mau membangun bangsa ini kalau orang kemudian menjabat hanya dijadikan batu loncatan. Lalu Prabowo juga akan berpikir begitu. Saya juga akan pencitraan dong karena saya mau 2034 juga. Luar biasa kan. Jadi akhirnya yang dikorbankan ya masyarakat lah. Masyarakat akan dikorbankan karena dia tidak akan mendapatkan pelayanan maksimal jadinya. Kalau kita bicara sesuatu yang idealistik. Kalau kita bicara sesuatu yang katakanlah ya sekedar main kekuasaan, ya yang penting menang kekuasaan, ya memang begitulah yang terjadi. Mayoritas sekarang mengatakan setuju Anies walaupun bedanya tipis ya. Ini apakah Anda setuju Anies Baswedan ikut Pilgub Jakarta? 23.000 yang voting, yang setuju 53.000, yang tidak setuju 43.000, yang ragu-ragu 4%. Ya, kok ribu? 53%, 43% dan 4%. Jadi kalau kita gabung antara yang tidak setuju dan ragu-ragu itu adalah ada 47%. Jadi tipis sekali perbedaannya ya. Tumben-tumbennya survei Anies tipis seperti ini ya. Coba kita lihat komentar Sobat RH semua dalam konteks ini ya. Ini barang bagus, iya barang bagus. Tetapi haruskah kemudian mencalonkan kembali menjadi gubernur DKI? Itu persoalannya ya. Barang bagus kita tidak deny. Jakarta masih butuh Pak Anies, Juragan Maulana. Jakarta masih butuh Pak Anies Baswedan untuk menyesuaikan, menuntaskan yang belum selesai, yang udah ditunda dan diacak-acak sama PJ yang gak berbobot. Ya, hitungannya kalau dia gitu ya. Kalau dicalonkan gubernur saya kurang setuju Pak Anies jadi gubernur Jakarta lagi. Jawa Timur juga mau. Oh Jawa Timur berangkat. Justru kalau Jawa Timur susah dia menangnya ya. Karena di sana ada Khofifah yang sudah di-endorse oleh banyak orang. Dan kenapa Jawa Timur menjadi penting? Ya karena Prabowo akan menanamkan investasi bagi Pilpres 2029 di mana suara Jawa Timur adalah provinsi dengan suara terbesar nomor 2. Nanti Ridwan Kamil akan ditanam juga di Jawa Barat karena Ridwan Kamil memimpin provinsi dengan jumlah suara terbanyak. Ya begitulah nanti cara berpikir pragmatis semua akhirnya ya. Oke, coba kita lihat alasan mereka yang menginginkan Anies menjadi gubernur kembali ya. Memang akan susah. Memang kalau dibilang barang bagus ya memang barang bagus. Nggak ada yang mendinai itu ya. Coba kita lihat yang dari jauh ya. Yang lebih baik fokus bersama para relawan dan sebagian rakyat untuk lebih banyak gerakan aktivitas peduli lingkungan dan sosial. Ini beda lagi ya. Setuju melindungi masyarakat Jakarta dari kekuasaan oligarki. Bukan soal menang atau kalah, pandangan saya tapi soal kapasitas memimpinnya. Pak Anies Baswedan kapasitas nasional terlepas dari kalah atau menang dalam pemilihannya. Maksudnya apa? Dukung apa enggak ini?
Mari relawan berjuang di kampung-kampung yang minim info untuk Anies Baswedan jadi presiden 2029. Nah, kita nggak bisa mengatakan Anies pasti menjadi calon kita kembali kan. Sebagai cendekiawan muslim lebih baik jadi dosen ilmu yang dibagikan jadi amal jariah. Ya iya dan tidak ya. Anies passionnya bukan di seorang cendekiawan atau seorang pengajar passionnya. Passion dia adalah di politik. Cuma politik yang penuh dengan dialog ya, politik dialogis gitu ya. Harus waspada ketat terhadap kecurangan. Jadi kalau orang mengatakan Anies pasti menang karena orang berpikirnya adalah ketika head to head dengan Prabowo, Anies cuma kalah tipis di DKI. Prabowo tidak ada. Lalu siapa calon yang bisa mengalahkan Anies? Bergantung pada kekuasaan. Apakah mereka mau at all cost kembali? Semua pendukung Prabowo dikerahkan dengan cara ugal-ugalan dan brutal untuk menjegal Anies? Maka 50% lebih jumlahnya. Jadi akan dibuat head to head. Semua kekuasaan, kekuatan itu akan melawan Anies Baswedan yang diperkirakan akan didukung oleh PKS misalnya atau PDIP. Lalu kekuatan istana akan menjegalnya. Siapa yang akan dalam tanda kutip dikorbankan untuk melawan Anies Baswedan? Bisa jadi misalnya katakanlah ya orang yang kira-kira ada tingkat popularitasnya. Sekali-sekali Bahlil mungkin. Biar terlihat kontras gitu ya. Jadi sobat era sekalian, ya inilah ya memang kalau dilihat lebih banyak yang mendukung Anies sebagai calon gubernur ketimbang mendukung Anies untuk membangun partai politik dan memimpin memimpin pergerakan oposisional untuk membangun politik Indonesia yang lebih bermartabat. Kelihatannya orang ingin shortcut semua, harus ada jabatan, karena kalau tidak ada jabatan maka tidak ada panggung politik bagi Anies Baswedan. Ya nggak salah sih, tapi ya itulah realitasnya ya. Kemudian kenapa nggak jadi gubernur Jateng aja? Wah ini Rinorus. Justru gubernur Jakarta itu mahkotanya. Kalau Anies disuruh jadi gubernur Jawa Timur, gubernur Jawa Tengah itu mundur berkali-kali dia ya. Jadi dia only gubernur bagi Anies ya hanya DKI yang mantap ya. Saya berharap Pak Anies membentuk partai perubahan atau humanis bersama relawan. Ya harapannya juga begitu. Ada Vivi Gerung maksudnya apa ini? Oh Vivi ya. Kapasitas Pak Anies presiden bukan gubernur. Ya memang itulah. Jadi cuma bergantung pada Anies apakah dia percaya diri atau tidak. Bahwa dalam jangka within 5 years tanpa jabatan publik dia bisa memelihara semangat perubahan tersebut dan kemudian masih menduduki rating teratas sebagai pejabat publik yang patut diperhitungkan. Nah, kalau tidak tahan atau tidak kuat ya ribet juga karena tanpa jabatan publik artinya ya banyak artinya bahwa lebih sulit misalnya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan. Tapi enggak juga ya. Memang kalau jadi pejabat mudah karena ada anggaran untuk menggerakkan apapun ya. Tapi kalau tidak jadi pejabat publik ya anggarannya tidak ada untuk menggerakkan apapun dan untuk memberikan apapun ya sebagai imbal jasa nanti dukungan. Jadi memang serba dilematis politik itu ya. Kalau kita lurus-lurus saja ya tidak akan sampai pada kondisi kita menang. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah jabatan itu buat apa? Apakah jabatan itu hanya untuk kesenangan pribadi, lalu kita menggunakan segala cara untuk mendapatkannya, ataukah ya kita melihat jabatan itu sebagai amanah. Nah kalau sebagai amanah kan beda lagi. Jadi kita harus melihat jabatan itu sebagai pengabdian terakhir kalau itu amanah. Perkara kemudian mau dicalonkan lagi jadi presiden atau jadi apapun ya itu karena kita dianggap berhasil. Ahmadinejad luar biasa ya, misalnya dia menjadi wali kota Teheran atau gubernur Teheran ya, wali kota sepertinya. Orangnya sederhana, jadi presiden 2 kali, kesederhananya terus ya. Ahmadinejad. Tetapi memang media internasional pasti tidak suka dengan orang-orang seperti ini kan, karena itu dikecilkan ya. Kalau sekedar gubernur ke depan jadi boneka partai garong doang, ya, penting juga dicatat seperti ini ya. Jabatan untuk memperkaya diri bagi pejabat sekarang. Heran kenapa orang yang lurus dan bersih seperti Pak Anies, Pak RH, Pak Novel, Pak Bambang, Pak Abraham, Pak Sudirman disingkirkan. Dan yang buruk malah diajak-ajak ke pemerintahan. Pertama, saya koreksi ya.
Kalau mengatakan kita lurus ya, berat ya. Tapi intinya adalah gampang. Kalau pemerintahnya buruk, ya kan? Pemerintahnya menang dengan cara curang. Ya mana mungkin dia ngajak orang yang lurus, ya kan? Itu kan sudah hukum alam. Kalau pemerintahnya lurus, lingkungannya lurus, maka orang buruk itu akan tersingkir. Tapi kalau pemerintahnya tidak lurus, menang dengan cara curang, ya orang lurus tersingkir, itu hukum alam saja. Kalau gabung itu malah aneh, ya kan? Tiba-tiba saya gabung dengan pemerintahan Presiden Prabowo, ya aneh saja. Kenapa? Karena saya mengatakan pemilunya curang, securang-curangnya. Nah, itu kan keyakinan. Perkara kemudian benar dan tidak benar, ya kalau kita bicara kebenaran formal, memang ditolak oleh MK. Tapi jangan lupa 3 hakim kan membenarkan itu kan. Apalagi ya. Bang Refli setuju Pak Anies enggak maju pilgub, bikin partai dan jangan sia-siakan pemilih seluruh Indonesia yang banyak itu. Ya kalau dia mau bikin partai ya tidak maju sebagai pilgub dong. Ngapain dia pilgub bikin partai? Karena enggak ada kaitannya kan. Masa dia bikin partai untuk mendukung dirinya menjadi gubernur. Buruk banget ya. Bikin partai itu karena ada satu kesamaan ide, yaitu ide perubahan. Jadi kita tidak boleh mengkultuskan orang atau menjadikan partai sebagai kendaraan politik semata-mata bagi dirinya. Ya. Nah dalam konteks ini terlepas Surya Paloh kita kritik, tetapi paling tidak Surya Paloh tidak pernah menggunakan Nasdem untuk posisi dirinya sebagai pejabat. Padahal dia pernah mencalonkan diri sebagai calon presiden di 2004. Ya, dibilang New Hope dan lain sebagainya. Tapi setelah dia mendirikan Partai Nasdem, bahkan dia tidak mengajukan dirinya dalam jabatan apapun. Ya, jadi itu positifnya dari Surya Paloh. Jadi kita kalau ada yang positif ya tetap kita baikkan, ya kan. Cuma memang Nasdem sendiri sebagai partai terlihat pragmatis, tapi Surya Paloh tidak menggunakan partainya untuk diri pribadinya dalam pengertian untuk jabatan yang terkait dirinya, misalnya presiden, wakil presiden, menteri atau apapun. Karena bagi Surya Paloh sepertinya semua jabatan itu tidak menarik ya. Ini salah satu kelebihan Surya Paloh menurut saya dibandingkan yang lainnya. Karena kalau yang lainnya tertarik dengan jabatan-jabatan itu, Surya Paloh paham dia tidak cukup populer untuk kemudian di jabatan-jabatan itu presiden, wakil presiden dan lain sebagainya. Kan begitu. Oke. Jika semua parpol berkoalisi dengan kekuasaan, pantaskah kita sebut Indonesia adalah negara republik rasa kerajaan? Ya itu nanti kita bahas ya. Assalamualaikum, Mekah hadir Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau PKS merapat 2029 OTW golput partai kecuali Pak Anies dan jutaan relawannya bikin partai. Ya kita berharap PKS tetap di jalurnya ya. Itu saja Sobat Era sekalian, kita sudahi ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas.